Film dimulai saat ada seorang pria yang tengah membela diri di persidangan. Dia mengakui bahwa semua itu tidak sengaja. Ya guys, dia adalah pelaku di awal film tadi dan salah satu dari korban adalah anak dari Jas Barma. Jas adalah seorang detektif yang kehilangan anaknya dan pada akhirnya pengadilan menjatuhi hukuman. Karena merasa tidak puas dengan hukuman itu, Jas sempat menampar si pelaku. Sesampainya di rumah ternyata Jas dipindah tugaskan ke kota lain guys, dan pada akhirnya si ayah meminta agar putrinya melepaskan segala amarah di dalam tubuhnya. Esok hari pun tiba, di sini Jas sudah bertolak ke kota di mana dia akan bertugas. Di tengah itu kita melihat ada sekelompok detektif yang sedang sarapan yang bernama Hardy, Simon, dan Jonathan. Namun anehnya pada saat itu Hardy memperhatikan dua orang pria India lainnya dan salah satunya memasuki mobil. Sungguh wanita independen. Terlihat di sini Jas langsung pergi ke kantor dan dia bersalaman dengan rekan kerjanya yang bernama Sharon. Setelah itu dia menghadap ke kepala atau bisa dibilang bosnya yang bernama Miller. Tanpa basa-basi di sini Miller langsung menugaskan Jas untuk menyelesaikan kasus hilangnya anak India di kota ini. Awalnya Jas menolak karena ini adalah hari pertama dia kerja. Namun apa boleh buat karena Miller adalah atasannya dan Jas hanyalah seorang bawahan, akhirnya Jas pun menuruti permintaan Miller. Sesampainya di TKP, terlihat di sini Sharon dan Hardy sudah berada di tempat dan mereka langsung memasuki rumah anak yang hilang bernama Isprit. Dan inilah wajah kedua orang tua Isprit yang bernama Daljit dan Priti. Pada saat itu Jas mengatakan siapa sajakah yang tinggal bersama mereka, dan di sini Jas berfokus kepada kedua orang pria India lainnya yang kita sebut saja kakak beradik ini bernama Udin dan Adin. Di sini Daljit mengatakan bahwa mereka sudah seperti keluarga walaupun tidak berhubungan darah. Dan pada saat itu Priti mengatakan bahwa Udin sempat menampar Isprit beberapa hari yang lalu karena ketahuan merokok. उसके बच्चों और बड़ों से बात की, किसी ने उसे नहीं देखा. का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो, स्कूल रजिस्टर भी चेक करो. Setelah cukup berdiskusi, di sini mereka akhirnya membagi tugas mencari tahu bagaimanakah Isprit bisa hilang, dan di sini Jas bersama Hardy pergi ke salah satu teman piano Isprit. Pada saat itu si teman mengatakan bahwa Isprit sempat mengeluh karena les pianonya dibatalkan. Dan di sini juga Sharon bertemu dengan salah satu guru Isprit guys. Pada saat itu si guru mengatakan bahwa Isprit adalah anak yang baik. Kembali ke Simon dan Jonathan, pada saat ini mereka pergi ke halte bus dan langsung menjumpai sopir yang bertugas pada hari itu. Si sopir mengatakan bahwa dia mengenal Isprit karena hampir setiap hari Isprit pergi menggunakan busnya. Dan pada saat dicek ternyata Isprit turun di salah satu taman yang ada di kota ini. Gak pakai esok-esok harinya, terlihat di sini mereka sudah membentuk tim dan langsung mencari keberadaan Isprit pada malam harinya. Jadi tamannya ini guys seperti sebuah hutan lindung gitu, tapi berada di tengah-tengah kota. Nah di tengah-tengah itu mereka menemukan mayat rusa dan untungnya itu bukanlah Isprit. मैंने पार्ट की. तुमसे Di tengah-tengah itu Hardik menemui Jas dan meminta agar Jas segera pulang karena pada saat ini mereka masih belum menemukan petunjuk yang mengarah kepada Ifrit. Pada saat ini Jas sudah berada di apartemennya guys dan dia melihat banyak sekali mainan anak-anak dan membangunkan rasa rindunya terhadap putranya yang sudah mati. Innalillahi, ternyata di sini Isprit sudah ditemukan dan pada saat itu Hardy langsung menelpon Jas. Sesampainya di ruang otopsi, begitu hancur hati kedua orang tua Ifrit menemukan anaknya sudah tidak bernyawa. Di luar, di sini Hardy meminta Jas untuk pergi ke rumah Florence mengambil beberapa barang yang bisa dijadikan bukti. Sesampai di rumah Florence, di sini Florence mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu Isprit merasa kesal dengan guru pianonya itu.
Sungguh aneh, terlihat di sini Darjit menelpon guru les piano anaknya. Tidak lama dari situ, mereka akhirnya ditanyai beberapa pertanyaan. Mulai dari manakah Darjit berada di hari Isprit menghilang dan di mana juga si Priti. Dan di sini Priti mengatakan bahwa dia hanya berada di rumah dan Darjit mengatakan dia menjumpai kliennya. गुस्सा रहता था, इशप्रीत में कोई चेंज आया था? दुखी था। Sesampainya di ruang otopsi, dokter mengatakan bahwa Isprit meninggal dengan cara ditenggelamkan karena banyak air di paru-parunya dan ada bekas cekikan di bagian lehernya. क्या सब कुछ ठीक है? Sebut saja pria ini bernama Imam. Ternyata ditemukannya jenazah Ifrit di dalam mobil Imam tersebut dan di sini polisi mengatakan apakah Imam yang membunuh Isprit dan dia mengatakan bahwa mobilnya sempat dipinjam oleh keponakannya beberapa hari lalu. Ya guys, di sini terlihat si keponakan berlari sejauh mungkin dari kejaran polisi dan pada akhirnya dia berhasil ditangkap. Ternyata si keponakan bernama Sakib dan si ibu mengatakan bahwa putranya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Di luar terlihat para detektif merasa was-was karena Sakib berasal dari agama Islam, sedangkan keluarga Isprit berasal dari agama Syekh dan para detektif tidak ingin kejadian mengerikan terjadi. Di sini terlihat Sakib diinterogasi oleh Hardi dan kelihatan mereka berdua ini memiliki masalah di masa lalu. Di sini Hardi mengatakan kepada Sakib bahwa mereka telah menemukan 2 DNA, salah satunya cocok dengan DNA Sakib yang berada di tubuh maupun di mobil. Pengacara juga mengatakan bahwa itu bukanlah salah satu bukti yang kuat yang bisa menuduh Sakib sebagai pembunuh. Kembali ke Jas, terlihat di sini dia menemui kedua orang tua Isprit dan mengatakan bagaimana hubungan mereka dengan keluarga Sakib. Dan ternyata guys, Daljit sempat bekerja sama dengan orang tuanya Sakib bernama Sulaiman, namun kerjasama mereka tidak berakhir baik karena pada saat itu Sulaiman membawa semua klien bersamanya. Priti juga mengatakan kemungkinan besar ini aksi balas dendam karena si anak juga adalah seorang pencadu narkoboy. कहता हूँ तुम मुझसे बात करो और तुम यहीं रहो। जो Pria ini bernama Nafid dan dia adalah saksi baru dan ternyata Nafid adalah teman Sakib yang berada di TKP pada saat kejadian. Jadi guys, ceritanya pada hari itu Safid dan Nakib ini memesan sebuah narkoboy kepada seseorang dan ternyata pengantarnya adalah Isprit. Pada saat itu mereka kekurangan uang sekitar 30 pound sterling dan di sini si Isprit ingin uangnya itu semuanya dibayar lunas, tapi karena tidak punya uang dan dalam kondisi sakau, pada saat itu Sakib berbuat nekat dengan cara menyeburkan Isprit ke dalam kolam. Dan pada akhirnya Isprit pun meninggal dunia. Setelah itu karena merasa ketakutan, Sakib langsung membawa jasad Isprit ke dalam mobil pamannya. Dan di sini detektif mengatakan, bukankah mobil pamannya sudah hilang dan bagaimana cara mereka memasukkan mayatnya ke dalam mobil? Ya guys, di sini terlihat masih banyak teka-teki dan masih banyak hal-hal yang gak masuk akal. Di luar, Pak Miller mengatakan kepada Hardi agar segera mengurus kasus Sakib karena sudah pasti dialah pelakunya. Namun lagi-lagi detektif Jas mengatakan kepada Pak Miller bahwa kasusnya masih sangat janggal. Dan anehnya guys, pada saat itu terlihat di sini Hardi sangat emosi, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa sudah pasti benar si Sakiblah pelakunya sehingga mereka sempat beradu jontos. तुम भूल गई हो कि यहाँ डीआई कौन है? हारी आखिर शांत तुम्हें हो तो जाओ। insecure? तुम्हारा दिमाग खराब हो। कम से कम सस्पेंड तो कीजिए। Enough। Setelah kejadian itu, mereka berdua disuruh menghadap dan di sini alhamdulillahnya Jess tidak diskors guys, namun dia harus menyelesaikan kasus ini sampai akhir. Sungguh ngeri, terlihat di sini ada seorang yang tidak dikenal melempar sebuah api pas di depan rumah Sakib dan keluarganya. Dan terlihat guys, di sini para awak media juga sudah mengumumkan berita tersebut. Keesokan harinya di sini Hardi menemui seorang wanita dan ternyata itu adalah adiknya. Hardi mengatakan bahwa si Sakib itu akan segera dipenjara seumur hidup. Dan di sini kita masih belum mengetahui entah apa yang terjadi antara Sakib dan Hardi di masa lalu. माहौल खराब करना है तो बता।
Di luar terlihat Ibu Sakib dan orang muslim lainnya memohon kepada Daljit agar masalah mereka di masa lalu tidak melibatkan kedua putra mereka. Namun di sini Daljit mengatakan bahwa polisi sudah menentukan Sakib adalah seorang penbunbun yang sudah membunuh putra mereka. Di sini Ibu Sakib mengatakan, bagaimana kamu bisa tega mengatakan itu sedangkan kamu tahu faktanya. Kembali ke Jess yang sedang mumet memikirkan kasus Esprit ini. Pada saat itu, Sharon mengajak Jess untuk melepaskan dulu beberapa pikirannya ke dalam klub. Dan di tengah-tengah asiknya klub, pada saat itu Jess tiba-tiba teringat dengan kejadian anaknya di masa lalu. Esok pagi Jess terbangun dan dia melihat sudah ada ayahnya di dalam rumahnya dan mereka akhirnya memutuskan untuk sarapan di luar. Pada saat itu si ayah sempat menceritakan tentang Jess kepada dokternya di masa lalu, namun terlihat di sini Jess merasa bahwa dirinya seperti anak kecil yang tidak bisa menyelesaikan kasusnya sendirian. Namun ayahnya tetap mengatakan bahwa dimanapun Jess pergi, kemanapun dia berlari, jika tubuh Jess masih menyimpan dendam maka dia tidak menjadi apa-apa walaupun dia sudah berpindah tempat kemanapun. ये जिंदगी भर नहीं मुश्किल है डेस्क ड्यूटी मिली हूँ Sesampainya di kantor, terlihat Jess langsung mencocok logikan semua perkataan maupun bukti yang telah dia terima. Dan pada saat ini Jess juga membaca sesok artikel dan ternyata dia adalah adik dari Hardy. Dan usut punya usut guys, ternyata adik Hardy ini bergaul dengan Sakib mengakibatkan dia overdosis dan tidak bangun dari komanya sampai hari ini. Setelah pusing dengan konspirasi yang dia temukan, pada saat ini Jess menghampiri Sharon dan mengatakan kemungkinan besar si Udin juga terlibat dalam kasus kematian Esprit. प्रूफ लेके जाना होगा या एटलीस्ट एंड डिस्काउंट के लिए टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों। Keesokan harinya Jess langsung menemui Udin. Pada saat itu Jess langsung berterus terang apakah kamu ada kaitannya dengan kematian Esprit. Di sini Udin menjelaskan bahwa dia tidak ada kaitannya dan seburuk-buruknya dia di masa lalu, dia sudah berubah dengan versi terbaiknya pada saat ini dan itu juga dia terpaksa melakukannya untuk menghidupi adiknya si Adin. Astagfirullah, si Adin ternyata suka dengan Priti guys dan dia juga sempat menoel-noel tubuh Priti. Namun pada saat itu Priti langsung mengusir Adin dari rumahnya. था कॉपरेट कर रहा था और कम उम्र का था Kembali ke Jess guys, pada saat ini Jess menghadap ke atasannya dan mengatakan Sakib tidaklah bersalah. Dan di sini Hardy seolah-olah menyudutkan Sakib bahwa dialah tersangkanya karena ada konflik di masa lalu yaitu adiknya. Dan di sini juga Jess mengatakan kepada bosnya, jika ingin pensiun dengan cara terhormat, maka jangan menjebloskan anak orang yang tidak bersalah ke dalam penjara. Kembali ke Sharon, terlihat di sini dia membuntuti Daljit dan iya guys, benar saja dia selingkuh dengan guru les piano anaknya. Sesampai di kantor Jess menemukan bahwa Daljit sempat mengambil asuransi jiwa Esprit beberapa tahun yang lalu. मिलन ने 10 मिनट का टाइम दिया है। Pada malam harinya, terlihat di sini Jess menghampiri Sakib di penjara. Pada awalnya, Sakib tidak ingin bercerita karena dia menganggap Jess sama seperti Hardy yang ingin menjebloskannya ke penjara. Namun setelah meyakinkan Sakib, pada akhirnya Sakib mau membuka cerita. Nah, kejadian sebenarnya jadi pada hari itu terlihat di sini Sakib sudah sangat sakau dan ingin memesan beberapa narkoboy. Namun pada saat sampai, betapa terkejutnya Sakib, ternyata yang mengantar adalah si Esprit. Dan iya, mereka juga sempat berdebat karena uangnya kurang. Tapi bukan itulah penyebab puncak dari masalahnya, melainkan Esprit sempat mengancam jika mereka tidak membayar, maka Esprit akan mengadukan kepada kedua orang tuanya Sakib. Dan karena emosi di tengah-tengah sakaunya, akhirnya Sakib menenggelamkan Esprit setengah badan tapi tidak membuatnya mati pada saat itu.
Astagfirullah, na'udzubillah, ternyata Syafiq dan Nafid adalah pasangan lesbong dan pada saat itu mereka menemukan tubuh Isfrit yang sudah mengapung di air. Dan iya, di sini Syakib mencoba menyelamatkan Isfrit namun sudah terlambat, dia sudah meninggal dunia dan di sini Nafid terlihat melarikan diri. Setelah menceritakan kejadian naas tersebut, terlihat di sini Syakib langsung menangis dan menyadari semua itu adalah kesalahannya. Tidak lama-lama guys, di sini Jess langsung bertolak ke rumah Nafid dan mengatakan bahwa dia telah mengetahui skandal Nafid dan Syakib. Mau tidak mau, akhirnya Nafid pun membuka suara bahwa Simonlah yang menyuruh dia untuk memberikan keterangan palsu. तू अपने अब्बा से क्या बोल कर आया है? Keesokan harinya, terlihat di sini Hardy dan Simon menculik Nafid di sebuah hutan. Namun untungnya pada saat itu Jess langsung keluar bersama pasukannya. Di sini Jess mengatakan bahwa balas dendam yang Hardy lakukan pada saat ini tidak akan membantu apapun. Dan iya guys, di sini Hardy akhirnya memutuskan untuk bundir karena sudah tidak kuat lagi menahan beban. Terlihat di sini Simon sedang diinterogasi dan dia menceritakan semuanya. Jadi guys, pada saat mereka mencari keberadaan Isfrit, di sini Hardy telah menemukan jasadnya terlebih dahulu dan dia meminta tolong kepada Simon agar merekayasa TKP dan mereka akhirnya memindahkan tubuh Isfrit ke dalam mobil Syakib dan seolah-olah Syakiblah pelakunya. Bagaimana guys, sudah adakah di antara kalian yang menebak siapakah pelaku dari pembunuhan Isfrit ini? Di tengah-tengah itu, Jess mengatakan kepada bosnya bahwa Simon tidak menemukan tas Isfrit di TKP. मैं एक्चुअली आप दोनों से कुछ Kemudian Jess terlihat mengunjungi kedua orang tua Syakib dan bertanya pria seperti apakah Daljit itu. Dan di sini terlihat Daljit menemui selingkuhannya guys, dan pada saat itu dia juga menerima telepon dari Priti namun tidak diangkat. अच्छा नहीं है, वो बीवी पर हाथ उठाता है। नहीं हुआ है क्योंकि केस चल रहा है, पैसों के लिए डेस्परेट होगा। Sesampainya di rumah, begitu emosi Daljit melihat Adin tengah merayu istrinya dan pada saat itu terlihat Daljit langsung menghabisi nyawa Adin. क्या आप बता सकती हैं क्या हुआ? Di sini kita sekarang terlihat Priti sangat shock guys, dan pada saat itu Jess coba menenangkannya dan mengatakan apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu. Priti mengatakan bahwa Adin memang benar menyukainya, namun dia sudah menganggap Adin seperti adiknya sendiri karena selama si Udin di penjara, dialah yang merawat Adin selama 4 tahun. Jess juga menyinggung soal guru piano Isfrit dan pada saat itu Priti mengatakan bahwa dia sudah mengetahui perselingkuhan suaminya itu. Jess juga bertanya, jika Daljit suka bermain tangan dan selingkuh, kenapa Priti masih bertahan di rumah itu? Dan ya, di sini Priti mengatakan bahwa kehidupan di luar sana sangatlah mengerikan dan dia lebih memilih bertahan di rumahnya sendiri. Kembali ke Daljit, Jess juga menginterogasinya bahwa dia sudah mengetahui Daljit sempat mengambil asuransi atas nama anaknya sebesar 200.000 pound sterling. Di sini Daljit tetap kekeh guys bahwa dia tidak membunuh putranya karena dia merasa dia sudah susah payah membawa putranya dari India, untuk apa dia melakukan itu. Terlihat Jess juga menginterogasi si ibu guru, namun ibu guru mengatakan bahwa mereka tidak berselingkuh melainkan hanya teman saja. Jess juga mengungkapkan bahwa Isfrit sempat melihat ibu guru dan ayahnya berlama-lamaan di suatu ruangan, namun ya guys, ibu guru tetap kekeh bahwa mereka tidak berselingkuh. डॉक्टर सिंह प्लीज। Setelah menerima telepon bahwa DNA satunya cocok dengan DNA Adin, pada saat itu mereka langsung menggerebek dan benar saja mereka menemukan tas Isfrit dan sekantong narkoboy. सच कह रहा हूँ। इस नंबर को
Setelah mendapat bukti dari handphonenya si Adin, pada saat itu mereka langsung mengarah ke Priti. Di sini Pritilah sekarang duduk di hadapan Jess dan pada saat itu ekspresi wajahnya bagaikan orang tidak bersalah. Pada akhirnya Priti menjelaskan semuanya bahwa benar dialah dalang di balik kematian Esprit, namun bukanlah dia yang membunuhnya melainkan Adin. Kenapa Adin mau melakukan semua itu? Jadi guys, bisa dibilang Adin adalah orang yang butuh kasih sayang wanita, apalagi ibu. Jadi waktu pas dia melihat Priti yang sangat mengayomi, di situ dia mulai jatuh cinta dan iya, si Priti Eong ini mulai memanfaatkan ketulusan Adin. Dan apa motifnya untuk membunuh Esprit? Ternyata pada saat itu Priti tidak dilibatkan oleh Daljit guys. Dan semenjak itulah Priti merasa bahwa hidupnya sudah hancur karena dia merasa hanya sebagai pembantu di rumah ini yang hanya melayani keluarga suaminya. Nah guys, di sini kita lagi kembali kepada malam saat Daljit membunuh Adin. Ternyata pada saat itu Priti meminta agar mereka berpisah karena takut ketahuan oleh Daljit. Dan brengkesnya si Priti ini menelpon Daljit terus-menerus agar segera pulang dan menyaksikan kesalahpahaman ini. Setelah mendengar semua pengakuan Priti, terlihat Jess sangat-sangat murka. Bisa-bisanya seorang ibu dengan mudah membunuh putranya sendiri. Dan Jess terlihat menampar Daljit karena Daljit masih bisa menyalahkan istrinya. Dia tidak sadar bahwa semua kejadian ini berawal dari dirinya yang tidak menghargai Priti sebagai istrinya sendiri. Bahkan sampai saat dia mengadopsi Esprit, dia tidak melibatkan Priti. Dan film pun ditutup dengan acara doa untuk mengiringi arwah Esprit ke alam baka. Bagaimana guys, film yang sangat membagongkan bukan? Banyak sekali plot twist dan tersangka-tersangka yang kita dapati di film ini. Di sini Jess juga sudah mulai mengikhlasi kepergian putranya dan membakar semua barang putranya beserta baju terakhir sebelum dia meninggal dunia. एक बार कोई आस बस तुझको ही बुलाती